Alangkah indahnya jika hidup tidak pernah menggoda Anda, jika Anda bisa menjalani hari demi hari, menjalaninya, dan selalu melakukan yang benar. Tapi dunia tidak seperti itu. Itu bukanlah dirimu yang sebenarnya. Jika kita membiarkan diri kita sendiri, dengan peluang yang cukup, pada akhirnya kita akan kacau, kita akan terhanyut, kita akan tersesat. Itu sebabnya orang-orang hebat mempunyai apa yang disebut Marcus Aurelius sebagai julukan untuk diri sendiri, atau apa yang Jenderal Matis sebut sebagai aturan yang datar. Ketahuilah apa yang Anda perjuangkan dan pertahankan, katanya. Gambar garis dan tahan. Stoicisme, secara teori, adalah sebuah filsafat. Sebagai praktik, ini adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi. Kaum Stoa percaya bahwa hidup itu rumit, yang lebih penting lagi, hidup itu melelahkan. Jadi, membuat peraturan berarti membantu memastikan bahwa kita tetap berada di jalur yang benar, bahwa kita tidak membiarkan kompleksitas dan nuansa dari setiap skenario memungkinkan kita untuk berkompromi dengan standar besar dan tinggi yang kita tahu kita pegang. Aturan 1, miliki pagi hari. Saat fajar, ketika Anda kesulitan bangun dari tempat tidur, katakan pada diri sendiri, saya harus pergi bekerja, sebagai manusia, saya akan melakukan apa yang menjadi tujuan saya dilahirkan, atau untuk inilah saya diciptakan. Meringkuk di bawah selimut dan tetap hangat, karya Marcus Aurelius. Salah satu momen yang paling menarik dalam Meditations karya Marcus Aurelius adalah argumen Marcus Aurelius dengan dirinya sendiri di pembukaan buku 5. Ini jelas merupakan argumen yang dia lakukan dengan dirinya sendiri berkali-kali, di pagi hari. Seperti yang dilakukan banyak di antara kita, dia tahu dia punya ingin bangun dari tempat tidur, tapi sangat ingin tetap berada di balik selimut hangat. Ini bisa diterima, tapi juga mengesankan. Marcus sebenarnya tidak perlu bangun dari tempat tidur. Dia sebenarnya tidak perlu melakukan apapun. Salah satu pendahulunya, Tiberius, pada dasarnya meninggalkan tahta demi sebuah pulau eksotis. Kakek buyut Marcus, Hadrian, hampir tidak menghabiskan waktu sama sekali di Roma. Kaisar mempunyai segala macam hak prerogatif, dan di sini Marcus bersikeras agar dia bangun pagi dan mulai bekerja. Mengapa? Itu karena Marcus tahu bahwa kemenangan di pagi hari adalah kunci untuk memenangkan hari dan kemenangan dalam hidup. Dia tidak akan pernah mendengar ungkapan bahwa orang yang datang lebih awal akan mendapat cacing, namun dia sangat menyadari bahwa hari yang dimulai dengan baik sudah setengahnya. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan, seperti apa sebenarnya kemenangan di pagi hari itu? Apa yang harus dilakukan seseorang setelah mereka bangun pagi? Dari kaum Stoa, kami mengumpulkan 3 kebiasaan yang membuat pagi hari sukses: jurnal, jalan-jalan, lakukan pekerjaan yang mendalam. Aturan 2, hanya fokus pada apa yang ada dalam kendali Anda. Tugas utama dalam hidup hanyalah ini, untuk mengidentifikasi dan memisahkan hal-hal sehingga saya dapat mengatakan dengan jelas kepada diri saya sendiri mana hal-hal eksternal yang tidak berada di bawah kendali saya, dan mana yang ada hubungannya dengan pilihan-pilihan yang sebenarnya saya kendalikan. Epictetus. Satu-satunya praktik terpenting dalam filsafat Stoa adalah membedakan antara apa yang bisa kita ubah dan apa yang tidak bisa kita ubah. Apa yang kita punya pengaruhnya dan apa yang tidak kita pengaruhi. Seperti apa praktiknya? Olahraga adalah contoh yang bagus. Seorang atlet tidak dapat mengontrol apakah tim lain berbuat curang atau wasit selalu memberikan keputusan yang benar. Mereka tidak dapat mengontrol apakah orang-orang di media mengetahui apa yang mereka bicarakan, atau apakah mereka mengambil posisi hanya untuk menjadi kontroversial atau bertentangan. Mereka tidak bisa mengendalikan cuaca atau kondisi di lapangan. Jadi apa yang tersisa? Satu hal, kinerja mereka sendiri. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, tidak peduli apa yang orang lain katakan atau pikirkan, yang penting adalah apa yang Anda lakukan. Anda mengontrol cara Anda bermain. Bukan apakah Anda menang. Anda mengontrol cara Anda bermain. Tidak jika orang menghormati Anda. Anda mengontrol cara Anda bermain. Tidak jika penonton mendukung Anda. Anda mengontrol cara Anda bermain. Praktekkan, pikirkan selama 5 menit tentang masalah Anda saat ini dan pisahkan menjadi 2 kategori. 1. Apa yang berada dalam kendali Anda, dan 2.
apa yang di luar kendali Anda. Sekarang hanya fokus pada apa yang ada dalam kendali Anda. Aturan 3, jangan menderita masalah yang dibayangkan. Kita lebih menderita karena imajinasi daripada kenyataan. Seneca. Apa yang kamu khawatirkan saat ini? Pekerjaan Anda? Keluargamu? Masa depanmu? Kesehatanmu? Anda tidak gila untuk khawatir. Hal-hal buruk bisa terjadi terkait dengan salah satu dari mereka. Kecelakaan mobil. Kemerosotan ekonomi. Diagnosis yang mengejutkan. Tapi mari kita mundur ke masa lalu, sebulan, setahun, 5 tahun lalu. Apa yang kamu khawatirkan saat itu? Kebanyakan hal yang sama, bukan? Dan berapa banyak kekhawatiran yang terjadi? Seperti yang disindir Mark Twain, sindirlah, saya sudah tua dan telah mengetahui banyak sekali masalah, namun sebagian besar tidak pernah terjadi. Dan bahkan hal-hal yang terjadi, jelas kekhawatiran tidak membantu menghentikannya, bukan? Senecalah yang memberikan kalimat terbaik untuk perasaan ini, kita lebih sering merasa takut daripada terluka, dan kita lebih menderita karena imajinasi daripada kenyataan. Jadi, yang saya sarankan agar Anda lakukan adalah, lanjut Seneca, jangan merasa tidak bahagia sebelum krisis terjadi. Kita mempunyai kebiasaan membesar-besarkan, atau membayangkan, atau mengantisipasi kesedihan. Jangan mengantisipasi kesedihan. Jangan biarkan kecemasan dan kekhawatiran menguasai diri Anda. Jangan biarkan kekhawatiran Anda membesar melebihi apa yang sebenarnya mungkin terjadi. Jangan biarkan imajinasi mengambil alih kenyataan. Praktikan, lain kali Anda merasa stres atau cemas, ingatkan diri Anda, tetaplah di masa sekarang. Fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Aturan 4, perlakukan kesuksesan dan kegagalan dengan cara yang sama. Menerimanya tanpa kesombongan, membiarkannya berlalu dengan acuh tak acuh. Marcus Aurelius. Marcus Aurelius memiliki metafora yang menarik. Dia percaya bahwa seorang pria, seorang kaisar, seorang prajurit, semua orang, adalah seperti batu. Lemparkan batu itu ke udara, katanya, dan batu itu tidak akan kehilangan apapun jika turun dan tidak menghasilkan apa-apa jika naik ke atas. Batunya tetap sama. Kita dapat membayangkan kehidupannya mencerminkan analogi ini. Dia adalah manusia biasa yang dipilih oleh Hadrian untuk menjadi kaisar. Namun ia juga bisa saja dicopot dari jabatannya kapan saja, dan hampir saja terjadi di akhir masa pemerintahannya. Apakah ini mengubah siapa Marcus sebenarnya? Apakah itu berarti dia lebih baik atau lebih buruk dari orang lain? Tidak. Dia masih batu yang sama. Dan begitu juga kamu. Apakah Anda memiliki hari yang dimulai dengan promosi atau diakhiri dengan pemecatan? Anda sama saja. Apakah Anda memenangkan lotre atau mengajukan kebangkrutan? Apakah Anda berbicara kepada ribuan orang atau kesulitan membalas panggilan Anda? Pertanyaannya adalah bagaimana kita akan menanggapi perubahan nasib ini, jika kita bisa mengikuti baris puisi klasik Kipling, jika bisa bertemu dengan kemenangan dan bencana. Dan perlakukan kedua penipu itu dengan cara yang sama. Kamu sama saja. Sukses atau gagal, suka dan duka, semua itu tidak akan mengubah Anda. Mereka berada di luar Anda. Ini adalah sikap acuh tak acuh. Kamu tetap sama. Praktikan, sapalah apapun yang terjadi dalam hidup Anda hari ini, baik suka maupun duka, dengan cara yang sama. Aturan 5, lakukan saja satu hal setiap hari. Kesejahteraan dicapai dengan sedikit demi sedikit, namun hal itu sendiri bukanlah hal yang kecil. Zeno dari Citium. Seneca banyak menulis surat kepada temannya Lucilius. Kita tidak tahu banyak tentang Lucilius, hanya saja dia berasal dari Pompei, dia adalah seorang ksatria Romawi, dia adalah prokurator kekaisaran di Sisilia lalu gubernurnya, dia memiliki sebuah villa pedesaan di Ardea. Namun, terlepas dari semua kesuksesannya, kami merasa dia bergumul dengan banyak hal yang kita semua perjuangkan, kecemasan, gangguan, takut, godaan, disiplin diri. Jadi baguslah dia punya teman seperti Seneca, seseorang yang peduli padanya, mengatakan yang sebenarnya, dan memberinya nasihat. Salah satu nasihat terbaik dari Seneca sebenarnya cukup sederhana. Setiap hari, katanya kepada Lucilius, kamu harus
memperoleh sesuatu yang akan membentengimu melawan kemiskinan, melawan kematian, bahkan melawan kemalangan lainnya. 1 keuntungan per hari. Itu dia. Ini adalah cara untuk mengekang kecenderungan kita untuk menunda-nunda, mengingat bahwa kerja bertahap, konsisten, rendah hati, dan gigih adalah cara menuju perbaikan. Bisnis Anda, buku Anda, karir Anda, tubuh Anda, tidak masalah. Anda membangunnya dengan hal-hal kecil, hari demi hari. Arnold Schwarzenegger adalah pembuat film, pengusaha, penulis, mantan gubernur, binaragawan profesional, dan ayah dari 5 anak. Dia juga penggemar aliran Stoa dan mengatakan dalam sebuah video kepada orang-orang yang berusaha untuk tetap kuat dan waras selama pandemi, selama Anda melakukan sesuatu setiap hari, itu adalah hal yang penting. Baik itu dari Seneca atau Arnold, nasihat yang baik adalah nasihat yang baik dan kebenaran adalah kebenaran. 1 hal bertambah setiap hari. Hanya diperlukan 1 langkah pada 1 waktu. Anda hanya harus mendapatkan 1 kemenangan kecil. Dan semakin cepat Anda memulainya, Anda akan merasa dan menjadi lebih baik. Praktikan, pilih proyek yang sedang Anda kerjakan atau ingin Anda mulai. Apa langkah terkecil yang dapat Anda ambil untuk memajukan proyek tersebut? Selesaikan langkah itu. Aturan 6, buatlah pilihan yang indah. Jika pilihanmu indah, kamu juga akan cantik. Epictetus. Epictetus mengatakan bahwa akar dari keindahan adalah pilihan-pilihan yang indah. Dia tidak berbicara tentang kecantikan fisik, seperti yang dibayangkan, daripada tentang perilaku manusia yang benar-benar cantik, tetapi sebenarnya, ini berlaku untuk keduanya. Wanita cantik yang penampilannya merupakan hasil dari kesombongan dan obsesi dirinya akan menjadi tidak menarik saat Anda mengenalnya. Seorang pria dengan otot-otot tegap yang diperoleh melalui steroid dan mengabaikan semua masalah lainnya tidaklah terlalu mengesankan. Oleh karena itu, keindahan sulit dipisahkan dari niat, pilihan-pilihan yang menciptakannya. Jadi, jika Anda ingin tampil lebih baik, hal ini memberi Anda titik awal yang baik dalam pilihan Anda, tetapi juga dalam motivasi dan niat Anda. Itu adalah keputusan untuk bangun pagi-pagi dan berlari, agar Anda dapat berada di dekat Anda untuk melihat anak-anak Anda tumbuh besar, bukan agar Anda dapat terlihat cantik di depan cermin. Rapikan riasanmu karena itu membuatmu percaya diri, karena ritual mengaplikasikannya adalah saat tenang untuk dirimu sendiri, bukan untuk menutupi kekuranganmu. Pekerjakan seorang pelatih karena Anda ingin mempelajari disiplin angkat besi atau tinju, bukan karena Anda hanya ingin seseorang memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Ingat, kaum Stoa mencoba memisahkan apa yang menjadi urusan kita dan apa yang tidak. Tentu saja ada hal-hal yang menghalangi Anda dan tujuan Anda, tetapi tidak ada yang dapat menghentikan Anda untuk memulai. Tidak ada yang bisa menghentikan Anda untuk membuat pilihan indah untuk diri sendiri hari ini. Praktikan, setiap kali Anda dihadapkan pada sebuah pilihan hari ini, antara berjalan kaki selama 15 menit atau naik Uber, antara mengangkat telepon untuk melakukan percakapan yang sulit atau menyerahkannya ke email, antara mengambil tanggung jawab atau berharap hal tersebut luput dari perhatian, pilih opsi yang lebih sulit, opsi yang paling menantang Anda. Aturan 7. Teruslah bertanya, apakah ini perlu? Tanyakan pada diri Anda setiap saat, apakah ini perlu? Marcus Aurelius. Sekarang, tidak seperti momen lain dalam ingatan kita saat ini, kita dipaksa untuk mengevaluasi kembali berbagai hal. Kami melihat pekerjaan kami, keuangan kami, dan tempat tinggal kami. Kita melihat begitu banyak sistem yang telah dibangun, baik sistem pemerintahan, budaya, atau kekeluargaan. Kita harus bertanya mengapa mereka bisa seperti ini, bagaimana mereka bisa bertahan di bawah tekanan dan tekanan yang sangat besar akibat pandemi global ini. Anda dapat membayangkan Marcus Aurelius melakukan hal ini sendiri. Dia juga mengalami wabah penyakit, dan terpaksa menghabiskan waktu bertahun-tahun jauh dari Roma bersama tentara. Di sana, di dalam tendanya, dia duduk dengan jurnalnya, halaman-halaman yang kemudian menjadi meditasi, dan dia berbincang dengan dirinya sendiri. Salah satu bagian terbaik yang masih ada dan layak diterapkan dalam kehidupan kita saat ini di bawah tekanan dan ketidakpastian yang sama.
Sebagian besar dari apa yang kita katakan dan lakukan tidaklah penting, tulisnya. Jika Anda bisa menghilangkannya, Anda akan memiliki lebih banyak waktu dan lebih banyak ketenangan. Tanyakan pada diri Anda setiap saat, apakah ini perlu? Tidak pernah ada waktu yang lebih baik untuk menjalani hidup Anda dan bertanya pada diri sendiri tentang semua hal yang Anda lakukan dan katakan serta pikirkan, apakah ini perlu? Apakah ini penting? Mengapa aku melakukan ini? Apa yang akan terjadi jika aku berubah? Ini adalah pertanyaan yang harus Anda tanyakan pada diri Anda sendiri, setiap hari, setiap saat. Berapa banyak atau sedikit Anda bekerja? Di mana kamu tinggal? Seperti apa pernikahan atau hubungan Anda? Kebijakan politik yang Anda dukung? Untuk apa Anda menghabiskan uang? Apa tujuan Anda? Cara jadwal Anda diatur? Hal-hal yang menyita ruang di laci sampah Anda, atau pikiran-pikiran yang terlintas di kepala Anda. Kebanyakan dari apa yang kita lakukan tidaklah penting. Sebagian besar bersifat insting atau diberikan kepada kita oleh orang lain. Sebagian besar dari hal tersebut tidak benar-benar bermanfaat bagi kita. Kita mungkin menjadi lebih baik dan lebih bahagia jika kita berubah. Jadi ingatlah nasihat Markus, jika Anda mencari ketenangan, lakukan lebih sedikit. Praktekkan, ambil selembar kertas dan buatlah 2 kolom. Di sisi kiri, tuliskan semua hal yang berputar-putar di pikiran Anda dan bersaing untuk mendapatkan waktu dan perhatian Anda. Di sisi kanan, tulis perlu atau tidak perlu di samping setiap item dalam daftar. Kemudian, coret semua hal yang tidak perlu di halaman dan dalam hidup Anda. Aturan 8, cintai nasibmu. Jangan berusaha agar peristiwa-peristiwa terjadi sesuai keinginanmu, tetapi inginkanlah peristiwa-peristiwa itu terjadi dan hidupmu akan berjalan dengan baik. Epictetus, filsuf besar Jerman, Friedrich Nietzsche, menggambarkan formula kebesaran manusia sebagai amor fati, cinta pada takdir. Orang itu tidak menginginkan sesuatu yang berbeda, tidak maju, tidak mundur, tidak selamanya. Bukan sekedar menanggung apa yang diperlukan, apalagi menyembunyikannya, tetapi mencintainya. Kaum Stoa tidak hanya akrab dengan sikap ini tetapi mereka juga menganutnya. 2000 tahun sebelumnya, Marcus Aurelius berkata, api yang menyala-nyala membuat segala sesuatu yang dilemparkan ke dalamnya menyala dan bercahaya. Ada yang tidak beres. Itu adalah fakta kehidupan. Seperti yang dikatakan Seneca, Fortuné berperilaku sesuka hatinya. Kehidupannya sendiri adalah buktinya. Gejolak kesehatan mengganggu karirnya. Seorang kaisar mengasingkannya. Dia berusaha keras untuk kembali, hanya untuk hal itu terjadi lagi. Hampir semua ini berada di luar kendali Seneca. Satu-satunya bagian yang terserah padanya adalah bagaimana dia memilih untuk melihat peristiwa-peristiwa ini, dan apa yang dia pilih untuk dilakukan terhadap peristiwa-peristiwa itu. Dia memilih untuk melihatnya sebagai hal yang baik. Dia memilih untuk menggunakannya. Ia memilih untuk mewarnai peristiwa tersebut dengan warnanya sendiri. Joko Willing, dalam pidato viralnya yang terkenal, menjelaskan bagaimana kita melakukan ini, bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu yang terjadi pada kita dengan baik. Oh, mesinnya dibetalkan? Bagus. Kita bisa fokus pada satu sama lain. Tidak mendapatkan perlengkapan kecepatan tinggi baru yang kita inginkan? Bagus. Kita bisa membuatnya tetap sederhana. Tidak dipromosikan? Bagus. Lebih banyak waktu untuk menjadi lebih baik. Tidak mendapat dana? Bagus. Kami memiliki lebih banyak saham di perusahaan. Tidak mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan? Bagus. Keluarlah, dapatkan lebih banyak pengalaman, dan buat resume yang lebih baik. Terluka? Bagus. Perlu istirahat dari latihan. Sudah disadap? Bagus. Lebih baik melakukan tap out saat latihan daripada tap out di jalan. Terkelakkan? Bagus. Kami belajar. Masalah yang tidak terduga? Bagus. Kita harus mencari solusinya. Ini adalah resep Stoa. Ini adalah resep Stoa. Ini juga merupakan resep untuk kepemimpinan, kewirausahaan, dan ketahanan. Hidup melemparkan banyak hal padamu. Andalah yang memutuskan untuk berbaring dan membiarkannya mengubur Anda atau membuat jerami darinya.
Andalah yang memutuskan apakah akan membenamkan kepala Anda ke dalam pasir dan berharap penyakit itu akan hilang, atau memandang langsung penyakit itu, seburuk apapun penyakitnya, dan berkata baik. Ini adalah pilihan Anda. Dan memilih dengan benar, memilih untuk melihat hal-hal buruk sebagai hal yang baik, itulah yang dapat Anda lakukan. Itu yang harus Anda lakukan. Karena orang-orang bergantung pada Anda. Karena Anda percaya pada kemampuan Anda untuk menjadikannya baik. Karena Anda hanya mempunyai satu kehidupan untuk dijalani. Amor fati. Praktikan, hari ini, setiap kali sesuatu yang buruk terjadi, tanggapilah dengan bagus. Lalu lihat bagaimana Anda bisa mengubahnya menjadi positif. Aturan 9, bicaralah dengan orang mati. Pendiri Stoicisme Zeno masih muda ketika dia diberi nasihat samar. Untuk menjalani kehidupan yang terbaik, kata Oracle kepada Zeno, kamu harus melakukan percakapan dengan orang mati. Maksudnya itu apa? Suka dengan hantu dan goblin? Pergi menghabiskan waktu mengobrol di kuburan? Tidak, tentu saja tidak. Oracle sedang berbicara tentang membaca. Karena melalui buku kita benar-benar berbincang dengan orang yang sudah tidak bersama kita lagi. Tubuh mereka mungkin membusuk di tanah, atau sudah lama berubah menjadi debu, tapi di halaman buku, mereka masih hidup dan sehat. Harry Truman adalah salah satu pembaca terhebat yang pernah menduduki Gedung Putih. Seperti yang diamati oleh seorang temannya, bagi Harry, sejarah adalah orang-orang yang menciptakannya, dan dia berbicara tentang Marcus Aurelius atau Henry dari Navarre, atau Tom Jefferson tua, atau Andy Jackson tua seolah-olah mereka adalah teman dan tetangga yang baru saja mendiskusikan urusan tersebut dengannya. Hari ini, hari mereka. Ketika Truman mengatakan bahwa tidak semua pembaca adalah pemimpin tetapi semua pemimpin adalah pembaca, kami merasa dia sedang berbicara kepada kami. Kami membuat tantangan bacaan stoik harian untuk memimpin berdasarkan nasihat darinya, seolah-olah dia masih di sini, belum mati selama hampir 50 tahun. Itulah keindahan dan kekuatan buku. Buku dapat menghidupkan masa lalu, dapat menggabungkan, seperti kata Seneca, segala usia ke dalam masa Anda. Anda bisa menempatkan diri Anda di ruangan yang sama dengan Lincoln. Anda dapat mengobrol dengan Shakespeare. Anda bisa terinspirasi oleh Portia Chato. Melakukan hal ini tidak menakutkan, malah sebaliknya. Ini sangat menenteramkan hati, karena ini berarti Anda mempunyai akses permanen kepada pria dan wanita paling bijaksana yang pernah hidup. Ini juga merupakan kesempatan luar biasa untuk belajar, untuk menanyakan pertanyaan, untuk diajar. Yang lebih menakutkan dari hal ini adalah jutaan orang menolak melakukan hal ini setiap hari, hari demi hari, demi keseimbangan kehidupan alami mereka. Mereka menolak negara adidaya ini. Mereka memutuskan untuk menjadi buta huruf. Mereka mengabaikan orang mati, memilih untuk mendengarkan suara-suara yang berceloteh di televisi dan feed Twitter mereka. Jadilah cerdas, berani, bicaralah dengan orang mati. Praktikan, bacalah selama 30 menit hari ini dan setiap hari. Aturan 10, bersikaplah tegas terhadap diri sendiri dan pengertian terhadap orang lain. Bersikaplah toleran terhadap orang lain dan tegas terhadap diri sendiri. Marcus Aurelius. Cato benci hal yang berlebihan. Dia benci periaza. Dia benci kemewahan. Dia menganggap melakukan hal-hal seperti itu adalah kelemahan dan kebodohan. Lalu apa pendapat Cato tentang kakaknya yang tidak terlalu ketat dalam hal ini? Dia mencintainya. Faktanya, dia memujanya. Penting untuk diingat, kaum Stoa memiliki standar yang ketat. Kami mempunyai pendapat yang kuat mengenai apa yang benar dan apa yang tidak. Namun, dan ini merupakan hal yang besar namun, kita harus memahami dan memaafkan mereka yang, seperti ditulis Marcus Aurelius, telah terputus dari kebenaran. Pengamatan dari biografi Marcus Aurelius yang paling bijaksana, oleh Ernest Renan, menjelaskan cara yang benar untuk melakukannya. Konsekuensi dari filsafat yang keras mungkin menghasilkan kekakuan dan kekerasan. Namun disinilah kebaikan langka dari sifat Marcus Aurelius terpancar dengan segala kecemerlangannya. Keparahannya hanya terbatas pada dirinya sendiri. Itulah kuncinya. Standar Anda adalah untuk Anda. Aturan Marcus adalah bersikap tegas terhadap diri sendiri dan toleran terhadap orang lain.
Itulah garis yang dilalui Cato bersama saudaranya. Itulah yang harus kita pahami dari orang-orang yang, di dunia sekarang ini, hidup dengan cara yang sangat tidak stoa. Tentu saja ada konsekuensi atas tindakan mereka, terutama ketika tindakan atau pilihan tersebut tidak adil, namun kita tidak perlu membuangnya dari kehidupan kita atau menganggapnya tidak berharga atau buruk. Kita masih bisa berinteraksi dengan mereka. Kita bisa melihatnya saat Natal. Kita bisa membiarkan mereka masuk ke dalam hidup kita dengan cara yang aman atau menghormati batasan kita. Kita dapat menerima bahwa orang dapat melihat sesuatu dengan cara yang berbeda dan membiarkan mereka hidup sesuai keinginan mereka, sekali lagi, selama pilihan tersebut tidak merugikan orang lain. Kita bisa meminjam ungkapan lama, membenci dosa namun tetap mengasihi orang berdosa. Karena apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka menyikapinya, bukan terserah kita. Kebaikan yang kita pilih untuk tetap kita lihat di dalamnya, itu ada dalam kendali kami. Praktikan, lain kali Anda merasa kecewa terhadap seseorang atau hampir menghakimi seseorang, hentikan diri Anda dan carilah sisi baik dari orang tersebut. Aturan 11, balikan rintangan. Kekuatan batin kita, ketika mematuhi alam, bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa dengan menyesuaikan diri terhadap apa yang dihadapinya, terhadap apa yang mungkin terjadi. Tidak memerlukan bahan khusus. Ia mengejar tujuannya sendiri jika keadaan memungkinkan, itu mengubah rintangan menjadi bahan bakar. Seperti api yang menghanguskan apa yang bisa memadamkan lampu. Apa yang dilemparkan ke atas api akan diserap, dikonsumsi olehnya, dan membuatnya terbakar lebih tinggi lagi. Marcus Aurelius. Salah satu cara menjalani hidup adalah dengan berpaling dari hal-hal yang sulit. Anda bisa menutup mata dan telinga terhadap apa yang tidak menyenangkan. Anda dapat mengambil cara yang mudah, menghilangkan kesulitan bila memungkinkan. Cara lainnya adalah cara stoik. Cara ini tidak hanya berarti tidak menghindari kesulitan, namun juga secara aktif mencari jalan keluarnya. Dalam novel Memoirs of Hadrian, Marguerite Yourcenar meminta Hadrian menulis kepada Marcus Aurelius Muda tentang filosofinya untuk belajar dan mengambil manfaat dari semua kesulitan dan ketidaknyamanan hidup. Kapanpun suatu benda membuat saya merasa jijik, katanya, saya menjadikan benda itu sebagai bahan pembelajaran, dengan cerdik memaksa diri saya untuk mengekstraksi motif kenikmatan dari benda tersebut. Jika dihadapkan dengan sesuatu yang tidak terduga atau hampir menimbulkan keputusasaan, seperti penyergapan atau badai di laut, setelah semua tindakan demi keselamatan orang lain telah diambil, saya berusaha untuk menyambut bahaya ini, untuk bersukacita atas apapun yang membawa saya pada hal baru dan baru. Tak terduga, dan dengan demikian tanpa kejutan, penyergapan atau badai itu dimasukkan ke dalam rencana atau pikiranku. Bahkan di tengah bencana terburuk yang saya alami, saya telah melihat momen ketika kelelahan mengurangi sebagian kengerian dari pengalaman tersebut, dan ketika saya menjadikan kekalahan itu sebagai bagian dari kesediaan saya untuk menerimanya. Tentu saja ini fiksi, jadi Hadrian tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Tapi yang jelas ada yang memberi Marcus pelajaran seperti itu, karena meditasi diisi dengan bagian yang serupa. Marcus menulis tentang bagaimana api mengubah segala sesuatu yang dilemparkan ke dalamnya menjadi nyala api. Ia mengatakan bahwa hambatan sebenarnya adalah bahan bakar. Hambatan untuk bertindak mempercepat tindakan. Tulisnya, apa yang menghalangi akan menjadi penghalang. Ini adalah cara yang indah untuk mendekati dunia, dan pada akhirnya, satu-satunya cara yang cocok untuk masa-masa kita yang tidak terduga dan penuh tekanan. Ambil contoh seseorang seperti Laura Ingalls Wilder, yang memiliki kehidupan yang sulit. Dari padang rumput Kansas hingga pedalaman Florida, dia dan keluarganya menjalani kehidupan di lingkungan yang paling tak kenal ampun di planet ini. Dia bertahan, dan akhirnya berkembang, walaupun demikian, terutama karena optimisme stoknya. Ada kebaikan dalam segala hal, tulisnya kemudian, kalau saja kita mencarinya. Menghindari kesulitan berarti mundur total dari kehidupan. Itu berarti bersembunyi dalam ketidaktahuan. Lebih buruk lagi, hal ini akan membuat Anda sangat rentan terhadap krisis jika krisis tersebut menimpa Anda. Sebaliknya, kita harus berusaha, seperti yang dikatakan Hadrian, untuk menyambut bahaya.
Kita bisa bersukacita atas hal-hal yang tidak terduga dan bahkan mengubah kegagalan menjadi sesuatu dengan memutuskan untuk memilikinya. Kita bisa belajar dari ketidaknyamanan dan bahkan melunakkan kebencian kita. Ini tidak akan mudah. Tapi itu pas, bukan? Kita tidak secara alami tertarik pada rintangan, itulah sebabnya kita harus berusaha mencari cara untuk menyukainya. Inilah caranya. Praktikan. Hadapi hari ini dengan semangat Laura Ingalls Wilder, carilah kebaikan dalam segala hal. Aturan 12, ingat, Anda sekarat setiap hari. Ini adalah kesalahan besar kami, berpikir bahwa kami menantikan kematian. Sebagian besar kematian sudah hilang. Waktu yang telah berlalu adalah milik kematian. Seneca. Sangat mudah untuk melihat kematian sebagai hal yang akan terjadi di masa depan yang jauh. Bahkan kita yang memilih untuk tidak hidup dalam penyangkalan terhadap kematian kita pun bisa bersalah atas hal ini. Kita menganggap kematian sebagai peristiwa yang terjadi pada diri kita. Hal ini bersifat stasioner, tanggal berapapun hal itu akan terjadi, dan kita terus bergerak ke arah hal tersebut, perlahan atau cepat, bergantung pada usia dan kesehatan kita. Seneca merasa bahwa ini adalah cara berpikir yang salah, bahwa ini adalah pandangan keliru yang memungkinkan banyak kebiasaan buruk dan banyak kehidupan buruk. Sebaliknya, katanya, kematian adalah sebuah proses, kematian sedang terjadi pada kita saat ini. Kita sekarat setiap hari, katanya. Bahkan saat Anda membaca email ini, waktu terus berlalu dan Anda tidak akan pernah bisa kembali. Saat itu, katanya, adalah milik kematian. Kuat, bukan? Kematian tidak terletak di kejauhan. Itu ada bersama kita saat ini. Ini adalah jarum detik pada jam. Ini matahari terbenam. Seiring panah waktu bergerak, kematian mengikuti, mengambil alih setiap momen yang telah berlalu. Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah siaran langsung. Hiduplah selagi bisa. Jangan tunda apapun. Jangan tinggalkan apapun yang belum selesai. Rebutlah selagi masih menjadi milik kita. Kenang-kenangan Mori. Praktikan, luangkan waktu 5 menit untuk bermeditasi tentang kematian Anda, tentang betapa singkatnya keberadaan Anda. Kemudian, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, biarkan pemikiran tentang kematian Anda menentukan segala sesuatu yang Anda lakukan, katakan, dan pikirkan.